Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Sehat ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa dulu supaya dilancarkan ya. Silakan KM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sudah siap belajar? Tapi sebelum kita mulai, Ibu ingin melihat kepekaan kalian. Ya, kira-kira coba dilihat kanan kirinya, adakah teman-teman kita, teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Risma, Raska, Ferdi, Reza. Oh, cukup banyak ya. Berarti 5 orang ya. Reza itu masih dirawat. Insya Allah nanti sore kita nengok ya. Insya Allah. Kemudian kalau Risma belum ada kabar. Jadi karena udah jam 9 Alpa ya berarti ya Risma. Kemudian Ferdi masih sakit, Raska masih sakit. Siapa lagi? Udah ya? Ferdi masih sakit. Nah, jadi yang nggak ada keterangannya hanya Risma. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mereview lagi tuh materi ya, materi kemarin. Kita akan review materi kemarin. Coba siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang Hindu Buddha. Nah, siapa yang masih ingat teori masuknya Hindu Buddha? Teori-teori masuknya Hindu Buddha? Angkat tangan dulu dong. Oke, silakan. Teori Brahmana, teori Kesatria, teori Waisya, teori arus balik, sama teori sama teori Sudra. Sudra. Betul? Beri tepuk tangan. Oke, betul. Yang lain gimana? Belajar nggak tadi malam? Belajar ya, betul. Jadi masuknya ajaran Hindu Buddha di Indonesia itu ada beberapa teori atau pendapat dari para ahli sejarah ya. Ada 5 teori. Yang pertama teori Brahmana. Siapa kira-kira yang menyebarkan menurut teori Brahmana? Joseph Vanler itu orang atau sejarawannya yang menyebarkannya. Golongan apa? Brahmana, betul, atau pendeta. Kalau teori masuknya Waisya yang menyebarkan Hindu Buddha di Indonesia menurut teori Waisya itu siapa? N.J. Krom itu sejarawannya. Orangnya dari Indianya tuh golongan apa? Waisya atau pedagang ya. Kalau arus balik, ayo masih ingat nggak? Teori arus balik. Teori arus balik. Teori arus balik. Angkat tangan. Pelajar dari Wijaya yang belajar di India, habis itu pulang ke Indonesia menyebarkan teori Brahmana. Oke, dengan kata lain kalau teori arus balik itu yang menyebarkan adalah orang Indonesianya sendiri. Pergi ke India, belajar Hindu dan Buddha, balik lagi ke Indonesia kemudian menyebarkan. Oke, masih ingat ya berarti ya materi kemarin dan tugasnya sudah dikerjakan? Sudah. LKPD-nya ya. Oke, itu nanti akan Ibu nilai dan nanti akan jadi catatan kalian, tambahan catatan ya. Oke, untuk hari ini silakan fokus ke depan. Nah, ini masih lanjutan materi kemarin. Ya, itu kita akan membahas mengenai perkembangan kehidupan masyarakatnya. Kemarin kan teori-teorinya tuh, kalau sekarang perkembangan kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Hindu
Buddha. Nah, ini ya materi yang akan kita pelajari. Kesepakatan kelas. Masih inget nggak kesepakatan kelas? Dicatat nggak di buku? Dilihat, coba dilihat. Di halaman pertama, di tanda tangan. Ya, coba kesepakatan yang pertama apa? Oke, diperbolehkan ke toilet. Yang kedua, tidak boleh makan, minum boleh nggak? Oke, lanjut yang ketiga. Hebat, harus menghargai guru atau teman-teman yang sedang berbicara. Yang keempat, PR maksimal 5 soal. Kalau ibu ngasih 6 soal gimana? Nggak boleh ya, itu hak kalian ya. Oke lah, yang lanjut apa lagi? Ada tugas tambahan. Oke, yang kemarin udah pada ngerjain semua belum nih? Udah ya, alhamdulillah. Oke, semoga kesepakatan kelasnya tetap diinget ya. Lanjut, tujuan pembelajaran. Nah ini, jadi selama 80 menit ke depan, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah siswa dapat mengidentifikasi pengaruh agama Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia di masa lampau. Jadi kita akan belajar mencari informasi mengenai masyarakat zaman dulu tuh, masa kerajaan-kerajaan bagaimana ya. Yang kedua, siswa dapat menjabarkan peninggalan arsitektur sebagai bukti pengaruh agama Hindu-Buddha. Nah, kalau misalnya kalian di LKPD, kok bisa Bu tahu ada kerajaan ini? Kenapa kok bisa ada tahu kerajaan Kutai dan sebagainya? Itu berdasarkan hasil peninggalan, entah dia batu, entah dia buku dan sebagainya. Jadi sejarawan belajarnya dari itu bukti-buktinya. Nah, kita akan menelaah itu ya. Lanjut. Nah, ini manfaatnya supaya kalian lebih lebih bertanggung jawab, lebih peka terhadap pelajaran hari ini. Ibu akan menjelaskan manfaatnya. Jadi setelah kalian belajar sejarah nih tentang Hindu-Buddha, kita akan mengetahui bahwa bangsa Indonesia pada masa itu tuh sangat berjaya, maju dan disegani oleh kerajaan-kerajaan lain, hingga daerah kekuasaannya sangat luas, mencakup hampir seluruh Asia Tenggara. Jadi dulu Myanmar, Malaysia dan sebagainya itu menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan kita, gitu ya, ada di Indonesia. Dengan mengetahui hal tersebut bisa menimbulkan rasa optimisme bahwa kita bangsa Indonesia itu bisa berjaya lagi seperti dulu. Percaya nggak? Nah, gimana supaya Indonesia bisa berjaya lagi menurut kalian? Harus bagaimana? Masyarakatnya harus bagaimana? Mempelajari sejarah. Apalagi, Fajar? Bertanggung jawab. Apalagi, nggak korupsi pemerintahnya. Apalagi? Pendidikan masyarakatnya ditingkatkan gitu supaya bisa memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki. Jangan dikit-dikit diekspor, dikit-dikit diekspor gitu. Emang sih kita dapat uang, tapi kan sumber daya alamnya kurang dimanfaatkan sama masyarakatnya gitu ya. Betul, Dim? Oke, setuju, Dim? Oke. Nah, ini dia. Sekarang mungkin ini hal yang baru menurut kalian. Ibu akan coba bermeditasi. Tahu meditasi? Biasanya kalian meditasi itu bagaimana sih? Diam. Nah, betul. Menyendiri. Tapi karena kita rame-rame nggak mungkin ya menyendiri ya. Jadi ibu akan ajak kalian rileks. Ketika ibu minta kalian menutup mata, silakan tutup mata. Apa namanya nih? Bahu ya. Bahunya tolong dilemaskan. Jadi jangan tegang banget. Biasa aja. Itu Fik ya. Oke. Nanti dengarkan dengan hati yang tenang dan sebagainya. Nanti ibu tanya nih kira-kira perasaannya apa setelah ini gitu ya. Siap? Siap ya. Oke, posisi duduknya silakan tegak. Posisi duduk silakan tegak. Nah, tangan kalian ditaruh di atas paha. Apa namanya nih? Paha ya, tuh ya. Oke, relaksin
soldiernya, bahunya yang masih tegang ya. Oke. Nah, silahkan pejamkan mata. Kalau tidak bisa memejamkan mata, silahkan nunduk ke bawah melihat lantai. Ya, kita coba ya nak ya. Oke, sebentar ya. Sebentar ya nak. Astagfirullah. Oke, dengarkan airnya. Baik. Sekarang semua duduk dengan nyaman. Duduk dengan nyaman senyaman mungkin. Kalau menurut kalian nyamannya tegak, silahkan. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Tarik nafas. Tarik nafas, hembuskan. Kalau tidak sanggup merem, silakan menunduk melihat lantai bawah. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Rasakan udara masuk memenuhi paru-paru. Rasakan semua beban perlahan hilang saat kalian menghembuskan nafas. Kalau tidak sanggup merem, silakan menunduk. Fokus pada diri sendiri. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Hilangkan semua hal yang mengganggu pikiran kalian. Kosongkan. Sekarang fokus pada apa yang ada di sini. Biarkan pikiran kalian tenang. Dengarkan suara di sekitar dengan penuh kesadaran. Kita akan mulai hari ini dengan penuh perhatian dan konsentrasi. Ingat, setiap kali kalian merasa sulit untuk fokus, kalian selalu bisa kembali ke nafas kalian. Yang belum fokus, silahkan tarik nafas lagi. Hembuskan. Tenang. Sabar. Sampaikan pada diri kalian sendiri, saya siap hadapi setiap tantangan dengan pikiran yang jernih dan hati yang terbuka. Mari kita mulai pembelajaran dengan semangat yang baru, siap menerima segala hal baik yang akan kita pelajari hari ini. Tarik nafas, ucapkan sekali lagi bahwa saya siap, saya semangat, saya pasti bisa. Tarik nafas, hembuskan. Oke, cukup. Silakan dibuka matanya. Oke. Fajar? Oh, dikira tidur. Oke, gimana? Nah, tadi ada yang ketawa, nahan ketawa.
Ya, ada yang benar-benar menikmati alunan musik gitu kan, ngedengar suara buminya. Oke, siapa yang mau kira-kira setelah kalian mendengar hal tersebut apa yang ada di hati kalian? Adem, ya iyalah ademnya AC. Kira-kira apa? Ngantuk? Apalah, tenang. Oh bener Dimas, alhamdulillah Dimas tenang. Apa Harun? Ngantuk. Ada lagi? Sedih? Kenapa sedih? Karena kenapa sedih Zia? Oh berarti Zia bener-bener fokus. Ya, keren ya. Oke, semoga setelah kita melakukan tadi namanya mindful listening. Jadi fokus pada diri kalian dan suara di sekitar. Gitu ya. Jadi semakin siap belajar? Semakin siap belajar? Oke. Next. Ini dia pertanyaan pemantik. Ada yang tahu ini apa? Candi Borobudur. Apakah kalian pernah berkunjung, melihat atau mendengar informasi mengenai situs Candi Borobudur? Pernah. Di mana? Di mana? Sosial media. Di mana? Oh, di internet. Ada yang langsung berkunjung? Ada yang pernah langsung berkunjung? Pernah? Ada di daerah mana sih di Indonesianya itu? Jogja, betul. Oh, bukan, di mana? Agak kananan. Atasannya lagi, belok kiri, belok kanan, puteran gitu ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan kedua. Bagaimana proses kebudayaan dan keadaan masyarakat menurut kalian yang berlangsung di masa pendirian bangunan tersebut? Kira-kira masyarakatnya seperti apa sih ketika bangunannya didirikan menurut kalian? Gimana? Sehari? Wah itu pakai. Kira-kira masyarakatnya menganut ajaran apa ya? Hindu ya? Hindu atau Buddha? Hindu atau Buddha? Buddha. Candi Borobudur itu Buddha, betul ya. Kemudian sebutkan kerajaan bercorak Hindu Buddha yang kalian ketahui yang pernah berdiri di Indonesia. Prambanan. Apalagi? Majapahit. Apa? Kalasan. Kayak nama rumah makan ya. Apalagi? Dimas minta tolong duduknya yang bener. Nah, apalagi? Majapahit. Itu nama candi. Kalasan itu nama candi, nama kerajaannya. Sriwijaya, Singosari, Tarumanegara. Apalagi? Kalingga, Majapahit, Kutai. Apalagi? Kerajaan Bali. Ketemu di LKPD ada ya? Di LKS ada? Oke. Gajah Mada tuh nama tokohnya. Nah, jadi kurang lebih ada di yang kerajaan Hindu bercorak Hindu atau Buddha di Indonesia itu kurang lebih ada lebih dari 10-12an kerajaan. Cuman di LKPD kalian itu dibahas 9 kerajaan. Nah, untuk hari ini kita tidak membahas semua kerajaan karena kemungkinan waktunya nggak akan cukup. Jadi untuk hari ini kita fokus membahas 3 kerajaan saja yang bercorak Hindu atau Buddha. Yang pertama Kutai, kedua Tarumanegara, yang ketiga Sriwijaya. Ya, ada 3 kerajaan yang akan kita bahas. Kerajaan apa aja? Kutai, Sriwijaya, Tarumanegara. Betul. Ada 3 kerajaan yang fokus akan kita gali informasinya hari ini. Nah, ini dia. Ada peta. Ada yang tahu ini peta Indonesia mana? Negara Indonesia. Yo, siapa yang mau nunjuk? Silakan maju, angkat tangannya maju. Yang sebelah belakang deh yang belum pernah isi Arka, Fatir. Oke, Arka, silakan. Arka. Indonesia tuh yang mana sih? Daerah mana? Ini masuk Indonesia? Ini Indonesia. Ini? Indonesia. Ini? Indonesia. Oke, ini? Indonesia. Oke, beri tepuk tangan untuk Arka. Keren. Bener loh. Betul ya. Jadi negara Indonesia itu cukup luas wilayahnya. Ini Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Bali, Jawa. Ini Indonesia. Nah,
Yang kalian lihat coba ada warna apa aja sih garis-garis tanda panahnya? Merah dan warna merah dan hitam. Cuman ada dua warna. Merah dan hitam. Yang merah itu coba lihat dari Cina, Tibet, apa tuh? Kemudian masuk ke Indonesia ya, Malaka. Oh, ini Malaka nih. Kalau jalur yang warna hitamnya dari ini India ya. India, terus mana lagi? Nepal, masuk ke Indonesia melalui Myanmar dan sebagainya. Nih, ini pembahasannya. Jadi yang kalian lihat itu adalah peta masuknya agama Hindu Buddha ke Nusantara. Kalau yang jalur darat itu yang warna hitam, ya, dikenal dengan jalur sutra. Jalur darat itu ada dua, jalur sutra utara yaitu dari India menuju Tibet, Tiongkok, Korea, dan Jepang. Jalur sutra selatan dari India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan Indonesia, betul. Nah, sedangkan yang warna hitamnya, ini merah ya, sorry, ini salah sebut ya. Yang ini merah, yang ini hitam. Kalau jalur lautnya adalah dilakukan dengan mengikuti rombongan kapal. Nah, berarti kalau misalnya laut, pakai kapal laut. Tapi kapal lautnya bukan kayak kapal laut sekarang ya, pakai tenaga angin, betul. Dilakukan dengan mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasa beraktivitas pada jalur India, Tiongkok. Rute dimulai dari India menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan berakhir di Indonesia. Nah, ini jalurnya ya. Nah, kalau nggak salah udah Ibu kirim video untuk pembelajaran. Nah, karena Indonesia itu letaknya strategis, makanya bangsa-bangsa luar itu masuk ke Indonesianya awal cuma visit doang, cuma sementara. Nah, tapi selama bangsa India itu mampir ke Indonesia, mereka sambil menyebarkan ajaran Hindu dan Buddha. Makanya di abad keempat, sampai abad ke-8 itu masyarakat Indonesia agamanya Hindu dan Buddha. Jadi belum Islam gitu ya. Lanjut, nah ini sejak awal abad Masehi, pedagang dari India telah melakukan aktivitas perdagangan ke Indonesia. Sama aja dengan perdagangan internasional, antar negara kan. Nah, berarti perdagangan internasional atau antar negara itu sudah dilakukan dari ratusan tahun yang lalu ya. Dari buktinya perdagangan India dengan Indonesia. Selain berdagang juga menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Ini contoh relief yang ada di Candi Borobudur. Sebagian kecil reliefnya. Nah, lanjut, ini teorinya nggak akan Ibu bahas karena kita sudah bahas kemarin ya. Jadi apa hubungannya sama peta tadi dengan teori? Kalau yang peta tadi itu kan menjelaskan bahwa Indonesia, bangsa India itu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Ternyata setelah diselidikin tidak cuma dari pedagang aja yang menyebarkan, melainkan dari pendeta, kemudian para kesatria itu raja-raja yang kalah perang. Kemudian Waisya itu pedagang, arus balik adalah orang Indonesianya sendiri yang menyebarkan. Yang namanya teori itu orang yang membuat ya. Itu berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Ini udah kita bahas kemarin. Ininya bukan K, ini C. Arca merupakan benda arkeologis hasil kebudayaan manusia yang berkaitan dengan media keagamaan. Nah, arca dapat menjadi sumber sejarah untuk mengkaji proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha. Jadi sejarah yang ada di buku kalian itu kenapa kok si ini rajanya namanya ini dan sebagainya itu dilihat dari ya peninggalan-peninggalan mereka. Nah, ini dia sumbernya, nanti akan kita gali lebih dalam lagi nanti di kelompok ya. Ada prasasti, kemudian kitab-kitab kuno,
benda-benda arkeolog dan sumber lainnya. Nah, ini ice breaking. Jadi sebelum nanti Ibu akan jelaskan pembagian kelompoknya, tapi sebelumnya kita ice breaking dulu supaya supaya semangat terus. Ada yang tahu ini apa? Permen untuk apa? Nanti ya, jangan dimakan dulu ya. Oh, yang mana ya? Siapa yang belum? Ini berapa orang sih? 6 ya? Oke, silakan semuanya berdiri. Silakan semuanya berdiri. Kok nanti sabar Fajar. Semuanya berdiri. Kalau Ibu bilang sakit, pegang perut. Kalau Ibu bilang sikut, sikut. Kalau Ibu bilang sekat, sekat gini. Ini sekat ya, sekat. Kalau Ibu bilang sikat, nah berarti yang rezekinya gitu ya. Oke, siap? Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, siap ya. Sabar. Sikut. Pegang sikutnya. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sekat. 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 Belum. Sekat. Sikut. 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 Terus sakit. Oh, sakit. Di mana tangannya? Perut. Aduh. Sikat. Siapa yang dapat? Oke, pikir ini siapa yang dapat? Echa. Siapa yang dapat? Oh, udah gincar. Ini siapa yang dapat? Resti. Ini siapa yang dapat? Wih, Arka. Arka yang soleh, pintar, gimana topinya? Oke. Ingat kesepakatan kelas kalau permen itu makan atau minum? Boleh nggak berarti? Sabar ya. Nah, nanti makan permennya sabar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas kelompok. Di sini karena banyak yang tidak masuk, oke. Dengarkan, karena banyak yang tidak masuk, ada kelompok yang Ibu gabung ya, karena memang nggak cukup kalau sedikit. Tugasnya adalah Ibu akan bagikan LKPD per kelompok itu berbeda-beda. Tapi pembahasannya sama, masih 3 kerajaan. Ya, cuman yang kelompok 1 cari peninggalannya, yang kelompok yang 1 mencari kira-kira di zaman modern saat ini masih nggak sih? Gitu. Kemudian yang lainnya ada 2 kelompok lagi ngebahas mengenai kerajaan Kutai dan Tarumanegara aja. Sriwijaya berarti nanti minggu depan lagi ya, karena nggak cukup kelompoknya. Gitu. Siap? Siap ya. Kelompok 1. Siapa kelompok 1? Coba perwakilan kelompok aja deh maju. Kalau perwakilan kelompok maju nak. 5 Tasya, Raffi, Resti, Harun, Dian. Kamu kelompok 6. Lah, iya, kan Ibu ganti 6. Kamu kelompok berapa? 2. 2 ya kelompoknya. Harun saya itu. Kutai aja, Kutai. Aku 5. 5 Peta. Kelompok 1 Tarumanegara. Salah. Bener. Tarumanegara. Arka. Oh iya.
Oh iya, kebalik berarti. Kebalik. Yang Kutai mana? Ini Bu. Oh, tukeran sama siapa ya? Sama ini nih, sama Raye. Sini. Ya udah sih. Yang punya Dimas mana? Ini. Ya. Oke, silakan. Semuanya dapat selembar, satu orang dapat satu lembar. Oh iya. Silakan dibaca dulu perintahnya, pahami perintahnya. Kurang satu, ya sama-sama. Tasya. Tasya mana Tasya? Tasya nanti tinggal masukin password. Ya, browsingnya dari sini ya. Coba sih. Kemudian ini punya saya. Nanti sambil coba dengarkan, sambil ibu nyeting melihat Chromebooknya, nanti ibu panggil satu kelompok satu orang ya untuk pakai Chromebooknya untuk mencari informasi. Jadi Chromebook ini digunakan untuk mencari informasi, bukan untuk YouTube bang, ya. Zia. Siapa ini? Dimas sudah ada ya, berarti jangan Dimas deh, kelompoknya Zahra pakainya Zahra. Itu Raye, oh ini Raye. Raye, ini Dewa, berarti ini aja. Pakai punya Dimas. Sudah dibaca instruksinya? Ada yang belum kebagian? Dewa yang ini Dewa. Oke. Ini kamunya pijuan ya? Nanti wifi-nya pakai wifi perpustakaan ya. Langsung connect. Itu kayak plastik baru dinyalain. Ini tahu tugasnya Fatir. Oh punya Fatir. Fatir mana Fatir? Oh iya. Berarti tadi nih. Dimas minta tolong passwordnya ke kelompoknya itu dong. Fatir ya. Ini aja Tir. Salah Tir. Berarti yang Dimas yang nggak dipakai. Biar nggak. Fatir tahu kan passwordnya? Ini Dewa Dew. Itu nggak usah dipakai. Aduh, sorry. Ya. Kenapa? Passwordnya password kamu. Password Raye. Ini Ibu ambil ya. Kita sepakatin ya, karena memang waktunya terbatas. Kita sepakatin waktu mengerjakan kurang lebih 15 menit. 5 menit spare ya. Nama kelompoknya kelompok berapa kalian? Ya. 15 menit ya. Coba bisa nggak 15 menit? Ya. Kenapa? Wifi-nya pakai perpustakaan. Bisa nggak? Biasa langsung connect. Ya kan? Cuman agak weak gitu deh. Kalian tentang apa? Dalam sejarah. Kurang satu Bu.
Yang satu ya? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, nggak apa-apa ya. Berarti di buku tulis aja, nggak apa-apa. Gini aja kamu mah nulisnya 1 IUPA, deskripsinya baru di sebelahnya. Nah. Paham kan yang dicari tahu ini? Paham. Fungsinya apa zaman sekarang dulu. Nah ini nih kelompok 6. Oh bukan gitu sayang. Misalnya gini, candi itu bagian dari apa? Bangunan. Berarti di sini tulisnya bangunan. Di situ kebanyakan Candi Borobudur. Di sini baru candi Bu. Ya baru contohnya Candi Borobudur. Mau sebutin itu. Deskripsinya gimana nih? Deskripsinya kayak candi Borobudur yang terletak di sini gitu. Ya, jadi contohnya Candi Borobudur merupakan peninggalan dari kerajaan apa? Yang bercara apa di Tapi kamu carinya yang kerajaan itu loh, Kutai, Sriwijaya sama Kutai sama Tarumanegara, Sriwijaya minggu depan. Kutai sama Tarumanegara. Kok Candi Kutai sih? Candi Kerajaan Kutai. Candi Kutai. Susah banget. Belum minum. Cari. Dari bahasa juga ada loh. Coba nanti searching nitip bahasa ya. Bahasa Sanskerta yang masih digunakan saat ini. Nitip ya. Soalnya itu menarik. Kenapa? Sabar ya. Baru ini. Kenapa? Oh ada sayang. Tambah aja tuh tambah. Iya ditambah aja. Betul. Nih. Tambah. Oh iya. Cari tuh. Gak punya. Pinjem. Ada yang punya pulpen lebih. Ada yang punya pulpen lebih. Pensil ada. Di mana? Di kelas ya. Coba Charles pinjem ke teman-teman coba. Soalnya daripada yang lain nulis. Kenapa? Ini nama kerajaannya sebelah. Iya, kalian fokus ke Tarumanegara. Oh iya, berarti Rafa pakai buku tulis, nggak usah ditabel, tulis aja Kerajaan Tarumanegara. Di bawahnya corak Hindu, Raja pertama. Raja pertamanya Tarumanegara siapa gitu? Oh gitu. Coba ibu di sini dulu pinjam. Ada yang punya pulpen lebih atau pensil nggak? Saya. Nih Charles. Jauh lah Chan. Charles. Jadi. Pensil nggak apa-apa pensil. Jadi apa ya? Bilang apa? Jangan lupa dikembalikan ya Charles. Ini Bu, kan ada tahun Apa? kerajaan. Ini kan dari tahun kan nulisnya di mana? Tahun Apa? berdirinya terus tahunnya di mana? Oh tahun berdirinya ya. Dicoba pinjam. Bisa beli kan Pak? Di bawah kutainya aja. Di bawah pakai tutup kurung buka kurung bisa. Prestasi itu termasuk bangunan bukan sih? Iya. Bukan. Benda. Prasasti. Iya. Seni pahat. Betul. Seni ukir. Batu yupa. Itu seni. Iya. Iya emang lah. Yupa kemudian. Kalau Candi Borobudur itu maksudnya kebakaran tuh. Iya. Nggak masuk berarti. Berarti nggak masuk. Prambanan apa? Yang dicari apa aja Pak? Nah nanti deskripsinya berarti penjelasannya saat ini Candi Prambanan ya. Saat ini Candi Prambanan digunakan untuk pariwisata gitu. Jadi zaman Candi Prambanan itu kan zaman benda-benda zaman dulu.
Kira-kira di zaman modern ini digunakan untuk apa? Mataram. Apaan? Jaya Sing. Dapat? Jaya Dapet tuh. Gawarman. Gitu kan, Bu? Gitu dong kan? Iya. Arul udah sehat, Rul. Hai, Ya. ini Wisnu. Kenapa? Itu kan soalnya bisa menjalankan ini. Kalian itu berarti iya. Bukan. Lokasi 4. Nah, ini caranya gini, Nak. Lupa ini. Ini kan ada peta Indonesia. Kita kan analisis 2 kerajaan. Nah, kalian cari informasi kerajaan Kutai itu berada di mana sih? Coba baca dulu. Kalimantan? Kalimantan apa? Timur. Nah, Kalimantan Timur mana? Ini. Tandain. Udah habis itu apa lagi instruksinya? Bukan. Label. Tabel apa label, Bu? Diapain tuh? Poin ketiga suruh ngapain? Tabel apa label? Label. Tabel. Nah, dibikin kotak. Pinjam soalnya. Terus namanya Gimana ya? Kerajaan Kutai itu di bawah nama 1. Iya. Kan kamu udah titikin nih. Kamu tarik garis. Oh gitu. Kerajaan apa? Kutai. Karena kalian cukup mudah, berarti 3 ya? Tarumanegara ya? Kutai kan tadi. Ini 6 anggota ini kalau anggotanya semua atau satu-satu? Atau enggak ini aja Bu? Ditulis semua nama. Tulis semuanya aja. Oh iya bener kan tiap orang beda. Boleh deh. Atau nggak dibuletin garis bawahin. Siap-siap. Bu, ini udah gini dong. Penyebab runtuhnya kenapa? Karena menurutnya kinerja. Menurutnya kinerja. Oh iya, bukan karena perang. Bukan. Oh, berarti cari raja terakhirnya. Maksudnya gini, pada masa pemimpin siapa si kerajaan Kutai ini akhirnya hancur? Raja terakhirnya Kutai. Iya boleh. Atau enggak pada masa pimpinan siapa kerajaan Kutai runtuh? Pada masa pimpinan siapa? Pada masa pimpinan siapa? Kerajaan Kutai runtuh. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Kenapa ya? Nama kelompok ini kelompok berapa? Enggak, kelompok 1 aja. Siapa? Ketemu nggak? Harus kasih berapa contoh? Enggak. 3 kan di situ instruksinya. Enggak. Per Iya peninggalan sebentar. berapa? 1 aja. Satu aja cukup. 1 aja. Ibu nitip bahasa ya, biar nanti dibahasnya seru. 3 bahasa. Iya, 3 bahasa. 3. Yang ketiga, Bahasa. coba menurut kalian Bahasa. kita kan pakai bahasa Indonesia nih. Bahasa Jawa. Bahasa atau Iya, bahasa yang kita gunakan sehari-hari ini apakah dari bahasa Sanskerta atau bukan? Cari tahu. Bahasa Sanskerta yang digunakan pada saat ini. Bisa langsung gitu. Kenapa Ibu? Gak mungkin nih Bu, saya kan selesai Gusto. Asal lama kali kau ini. Si Taruma ya? Coba maaf.
Udah? Mantul. Ada yang sudah selesai? Belum? Kenapa? Oh, ketemu. Kenapa? Siapa? Oh, Rafanya nggak bawa. Dipinjem. Yang nggak bawa jadi siapa sebenarnya? Tuh kan. Nggak bawa pulpen. Gak ada. Lah ini kenapa kurang satu? Rafa nggak bawa. Oh Argo. Oh berarti ini yang nggak bawa. Ini loh. Berarti kamu nggak bawa. Dimas yang nggak bawa berarti. Tadi kenapa minjem punya Aru? Aru minjem Rafa. Oh nggak nyata. Makanya mau G. Gak usah ditampilkan, Bu. Gak usah, gak usah. Gimana aja? Sini Dew, coba minjem Dew. Pinjem dulu Dew. Banyakin lagi. Sini. Kerajaan apa yang mau dicari? Ini belum. Bangun. Oh, nggak apa-apa kalau misalnya susah. Apa mau nyoba? Kalau misalnya seni apa namanya tuh Yupa juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah ada bangunan. Udah. Oke. 2 kelompok yang sudah selesai. Yang mana yang udah? Udah apa sih? Palembang. Palembang di mana? Palembang. Di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya. Di sini udah dikasih tahu. Di mana Palembang? Sumatera Selatan. Kalau misalnya nggak tahu cari lagi sampai ketemu. Palembang di mana? Aduh, pempek kelas 8 loh. Singkat pada Palembang. Sebelah mananya Sumatera Selatan? Oh ada. Oke. Kenapa? Kayaknya seru sekali. Ada kakak, Bu. Udah selesai ya? Coba lihat. Oh dikumpulin. Namanya gimana? Boleh juga kan. Tapi kan ibu coba. Ini maksudnya punya Ipul. Dibuletin yang punya kaliannya. Kenapa nggak ganti seni aja? Berisik. Ya udah sih, yang bangunan ya emang candi Borobudur nggak bisa gitu. Bahasa apa? Melayu Kuta. Salah gitu. Nggak apa-apa. Ibu mau lihat. Bahasa Melayu Kutai masih digunakan di Kalimantan Timur. Gitu aja. Ada bisa dibuka nggak? Contoh kalimatnya apa gitu? Satu laginya nggak apa-apa, itu aja. Download ini Oh download. Nih bahasa Kutai kota bangun, kota bahasa. Kita itu agama terus Ada kata bahasa. serapan dari agama. Iya, nah itu juga nggak apa-apa tuh. Apa? Agama kata serapan dari agama. Agama itu. Baca jadi bahasa serapan baca. Nah, itu nggak apa-apa dimasukin. VACA. Jadi serapannya dari baca. Ini jangan Kutai ini ya. Contohnya agama. Agama tapi ada kayak kutip di atas gitu. Oh iya. bahas. Apa sih? Apakah banyak lagi? Oh, jangan. Oh, ini nih. Contohnya Rafa udah dibaca. Banyak loh. Agama di agama. Kata serapan ya. Nih, Nah. pilih aja beberapa. Di sini di bawah. Iya, tambahan. Aksara. Carita.
Jadi kelompok mana, Dim? Nomaden ya, Dimas ya? Dimas Nomaden. Ketemu nggak? Ketemu udah selesai Bu. Udah selesai. Ini belum nama rajanya siapa? Sama Raja Terakhir Raja Dharma Celia. Oh ini. Jadi ini cowok atau cewek? Cowok Bu. Dharma Dharma Celia. Celia. Dharma Celia. Jadi pada masa Dharma Celia ini Kutainya runtuh akibat dari kurangnya menurunnya kinerja kepemimpinan. Sayang banget ya. Udah. Main game apa? Bangunan. Ya boleh lah, belum. Bangunan kesini. Nanti 5 menit lagi kita presentasi ya. Apa? Oh enggak, itu mah pembagian kelompok aja. Kelompok 1 ngebahas ini, kelompok 2 ngebahas ini. Ini udah beres? Sip, 2 kelompok lagi. Ketemu. Sabar. Yang mana? Iya ya. Iya, kelompok 4. Nulis anggotanya gimana? Oke. Dibuletin yang nama kamu. Soalnya kan tetap nilainya individu kalau tugas ini. Nama Dian dilingkarin, nama Tasya dilingkarin. Jadinya apa? Itu ada candi. Oh, candi apa? Dari candi Karunagara ada. Oh, ada. Semoga nggak salah ya Bu. Dan stupa Dharma Raja. Stupa tuh kan di dalamnya candi itu. Iya. Kok Dewa tahu? Oh Dharma. Ibu nonton. Jangan nonton. Kan tadi di awal Ibu bilang jangan dipakai YouTubean. Game? Bilangin apa? Ya udah, YouTubean bukan game kan? No. Media sosial lain juga boleh. Jangan YouTubean. TikTok apa sih? Mesti Ada zaman sekarang. ya sambil nunggu 3 menit lagi. Iya boleh. Oke, cukup ya. Sekarang kita presentasi. Oke, tinggal dikit lagi. Yang maju pertama, siapa yang siap? Kelompok 1. Kelompok 1 mana? Oh, berarti karena kelompok ini yang paling ini nih kayak siap nih. Oke, silakan kelompok 2 maju. Cuman dibacain aja jawabannya. Assalamualaikum seperti biasa. Satu saja Bu, satu lembar aja. Semuanya lah bawa. Tapi suara terserah. Berarti yang jadi moderator siapa? Mas Bu. Rafa aja, Rafa. Ngebahas tentang apa? Iya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Provinsi apa? Iya. Oke, perhatian, semuanya perhatian. Ketika ada teman yang sedang maju, kesepakatan kelasnya diingat lagi, harus bagaimana? Menghargai. Jadi minta tolong boleh yang sudah selesai Chromebooknya ditutup biar fokus ke depan. Ibu akan membacakan penilaian poin penilaian yang Ibu nilai saat kalian presentasi ya. Yang pertama kesiapan.
Yang kedua, kerjasamanya. Kalau kerjasama Ibu nilai tadi, penyampaiannya apakah jelas atau malu-malu, nah itu ada nilainya. Kemudian ketepatan waktu, karena setiap kelompok itu maksimal minimal 3 menit, 3 menit maksimal deh. Ya ini challenge banget nih ya, kelompoknya banyak materinya ya. Waktunya per kelompok, setiap kelompok presentasi 3 menit. Kemudian bahasanya jelas, penguasaan materi, dan berdasarkan rujukan ilmiah. Dari mana kalian, apakah ngasal atau dari mana ya? Oke, siap? Oke, silahkan. Siapa yang mau jadi moderatornya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan hasil diskusi tentang Kerajaan Tarumanegara. Oke teman-teman, ini sumber informasi tentang Kerajaan Tarumanegara. Karena setiap kelompok itu tidak membahas ini, jadi minta tolong semuanya fokus supaya informasi yang sudah teman-teman kita cari kalian juga ketahui ya. Silahkan dimulai. Siapa dulu, silakan. Nama kerajaan Tarumanegara, corak kerajaan Hindu Buddha. Hindu atau Buddha kalau Tarumanegara? Hindu, oke. Hindu Wisnu, baik. Raja pertama Raja pertamanya? kerajaan Tarumanegara. Oke. Pengawasan dan perlindungan mencari raja juga perlawanan terhadap masalah di kerajaan dan tidak adanya putra dari raja terakhir Tarumanegara yaitu Warna. Oke, jadi runtuhnya karena tidak ada keturunan, gitu ya. Berarti kenapa Kerajaan Tarumanegara sampai saat ini tidak ada? Karena memang nggak ada keturunannya, gitu ya, melanjutkan. Apakah kalah perang atau bagaimana? Karena masalah perang? Oh iya, ilmiah kan nih? Dari mana rujukannya? Oke, baik. Ada yang ingin berkomentar tentang kelompok 1, kelompok 2, sorry. Memberikan komentar, pertanyaan, boleh deh 1 ya, karena cuma 3 menit. Katanya kalau silakan. Iya. Sriwijaya gak meyakinkan gitu ya. Benar Sriwijaya? Oke, cukup ya. 1 pertanyaan aja. Oke, boleh ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Lanjut kelompok 1 biar saling berkaitan. Rafa udah baca, Rafa. Oke, siap. Shh. Ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kerajaannya Kerajaan Kutai. Negara kerajaannya adalah Hindu ya.
Fikri. Oke, Fikri mohon maaf bisa diulang yang penyebab runtuhnya, suaranya lebih keras. Oh, penyebab runtuhnya siapa? Oke, lebih keras ya. Karena menurunnya kinerja kepemimpinan. Oke, berarti karena masalah kepemimpinannya, akhirnya hancurlah kerajaannya. Oke, baik. Teman-teman ada yang mau menanggapi atau bertanya? Fatir, silahkan. Pada abad keberapa berdirinya kerajaan Kutai? Oh, abad keberapa? 400? Kalau itu kan tahun ya, 475 Masehi itu tahun. Berarti kalau ditanya abad, berarti sekitar abad ke-5. Betul Fatir. Abad ke-5. Sip, keren ya. Boleh ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Lanjut, siapa yang mau? Oke, kelompok berapa ini? Nah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, hargai temannya. Kaget. Berada di museum sebagai sarana pembelajaran dan pariwisata. Bahasa atau sastra. Bahasa Melayu Kutai adalah salah satu bahasa daerah yang masih digunakan di Kalimantan Timur. Kalau kata serapan masih dipakai sampai sekarang. Agama berbeda agama. Bahasa menjadi bahasa, cerita menjadi cerita, bangga menjadi bangga. Mas. Oke, nanti dulu ada pertanyaan. Silahkan ditawarin ke teman-temannya. Satu aja satu. Dimas mau Dim? Kita jelaskan ya. Oh. Apa yang membuat kerajaan Sriwijaya terkenal? Apa? Kenapa? Kita kan membahas Oke. Kurang fokus ya. Ini ngebahas tentang peninggalannya, bukan Sriwijaya. Kalau Sriwijaya kita karena kekurangan kelompok dan harus detail nyarinya, jadi minggu depan. Ya, jadi ini ngebahas tentang peninggalan yang masih digunakan sampai zaman modern saat ini, gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada, Bu. Enggak. Oke, nggak apa-apa. Jangan putus semangat ya, Dim. Nanti nanya lagi ya, Dim. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Ya, duduknya saya yang punya. Nah, pakai yang perpus sebentar. Ibu ingin meluruskan dua kelompok tadi yang sebelumnya. Jadi Kutai, kerajaan Kutai itu seperti yang kalian tahu adalah kerajaan Hindu atau Buddha? Betul. Kerajaan Hindu pertama di Indonesia abad ke-5. Jadi awal muncul kerajaan itu adalah Kutai. Itu ya. Kemudian yang tadi ternyata bahasa yang kita gunakan sehari-hari, contohnya agama, kemudian baca, apa lagi? Apa? Bagai atau bermacam-macam. Terus apa lagi? Aksara atau tulisan itu sebenarnya adalah bahasa dari bahasa Sanskerta. Nah ini ya, tolong fokus ya biar nanti nggak salah nanya lagi, pinter ya. Jadi kelompok 6 ya, 6 itu ngebahas mengenai
peninggalan yang masih digunakan sampai sekarang gitu ya. Ada bahasa, kemudian apalagi candi. Candi itu bangunan ya. Kemudian ada apalagi seni ukir. Kalau seni ukir sama candi itu digunakan sebagai apa saat ini? Sarana pembelajaran dan pariwisata. Berarti barangnya masih ada ya? Oke, siap. Lanjut, kelompok siapa yang sudah siap? Diperlihatkan petanya biar teman-teman tahu tugas kalian apa ya. Ya, fokus nih, jangan salah nanya lagi ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diperlihatkan coba kalian tugasnya apa sih? Mencari lokasi. Jadi mereka menganalisis peta, cari informasi kerajaan ini di mana, kemudian dicari, oh di sini, dapat lah gitu ya. Oh iya. Oke, siap. Siapa yang mau? Yang pertama, kerajaan Kutai. Lokasinya itu ada di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ada yang orang Kalimantan di sini? Nggak ada ya? Ipul. Nah, kan ganteng. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Lanjut. Lokasi kerajaan Tarumanegara itu ada di Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Kerajaan Sriwijaya ada di Sumatera Selatan. Ada di Sumatera Selatan. Tadi kerajaan Kutai ada di mana? Kalimantan Timur, Pulau Kalimantan. Kalau Tarumanegara? Jawa Barat. Betul. Ada pertanyaan? Boleh ditawarin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kelompok 4? Lokasi. Ini kelompok 4 ya? Oke. Jangan yang namanya narasumber jangan bilang nggak tahu. Ya, itu Ada di sini. Tepatnya. Tepat tidak ya Kalimantan Timur tepat. Kalau Tarumanegara di Palembang. oke. Oke, baik. Jadi untuk kelompok 5 ya? 4 ya? Kelompok 5 itu hanya menentukan daerahnya aja. Nah, berarti masukkan nih dari kelompok 6. Ternyata lebih spesifiknya kerajaan Kutai itu berada di tepi sungai apa? Bisa dibantu? Samping sungai Mahakam. Jadi kerajaannya itu memang gak jauh dari sungai Mahakam gitu ya. Ada di Kalimantan Timur. Nah, di Kalimantan Timur tuh ada sungai yang panjang dan lebar namanya Sungai Mahakam. Sampai sekarang digunakan untuk tempat pariwisata. Sungai Mahakam itu penyeberangan gitu ya. Oke, terima kasih, boleh ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok makin lemes ya? Beri tepuk tangan dong. Oh iya, terakhir. Silakan lanjut. Ayo,
Oke, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peninggalan sejarah kerajaan Yuda. Yang pertama ada Yupa. Yupa berasal dari kerajaan Kutai. Yupa ditemukan di Bukit Berubus, Muara Kaman, pedalaman Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Fungsi Yupa sebagai prasasti, sebagai tiang pengikat hewan untuk acara keagamaan, sebagai lambang kebesaran raja. Prasasti Ciareteun Ciareteun. Ya, Ciareteun berasal dari Tarumangga. Tarumanegara. Ya, Tarumanegara. Prasasti Ciareteun terletak di desa Ciareteun Lir, Kecamatan Cibung. Lebih keras bar suaranya biar teman-teman dengar. Cibulan, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ya. Purnawarman. Oke. Fungsi prasasti Tarangkulo sebagai peninggalan kerajaan Sriwijaya yang menjelaskan tentang perkembangan agama Buddha di Sriwijaya. Oke, betul. Ada pertanyaan? Boleh ditawarin? Rafli. Apa saja peninggalan masa hidup Buddha di Indonesia? Nggak boleh gitu. Hargai, Rafli kan lagi bertanya. Kalau kurang jelas tanya. Oh nggak denger. Oke, ulangi Rafli, katanya suaranya kurang kenceng. Apa saja peninggalan masa hidup Buddha? Oke, berarti apa tuh? Ada Yupa, prasasti Ciareteun. Ciareteun, sama prasasti Talangkulo. Tuh, betul ya. Soalnya tadi udah dijelasin juga. Cukup? Satu penanya saja. Oh iya, tapi cukup satu ya. Oke, terima kasih Rafli. Boleh ditutup? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Untuk kita semua kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, super. Terima kasih untuk anak-anak Bu Guru yang luar biasa ya. Kurang dari 15 menit beres tugasnya. Nah, sekarang udah di penghujung yaitu oh iya. Asal gua Bu. Oh, udah presentasi udah ya. Menyimpulkan, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Yo, tadi kegiatan kita ngapain aja? Yuk, siapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Ayo Afif atau Dewa? Tadi kayak gini. Ayo, siapa? Siapa? Resti? Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Asia? Kesimpulan, lihat dong Dim. Kesimpulan kegiatan hari ini, ngapain aja? Apa? Banyak apa? Oh, ternyata di Indonesia itu dari 3 kerajaan aja banyak banget peninggalan-peninggalannya. Mulai dari batu-batuannya, bangunannya, bahasanya, keseniannya, dan sebagainya. Betul. Ada lagi satu orang lagi? Satu orang lagi? Tidak ada? Oke, bisa dibaca bareng-bareng kesimpulannya. Nah ini, kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia seperti Kerajaan Kutai,
Tarumanegara, Sriwijaya memainkan peran penting dalam perkembangan budaya, agama, dan politik Nusantara. Pengaruh Hindu-Buddha terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kepercayaan. Peninggalan sejarahnya meskipun demikian, kerajaan Islam Oke, ini adalah kesimpulannya. Jadi sebelum digantikan dengan kerajaan Islam, nanti kita belajar setelah ini kita belajar Islam. Ternyata masyarakat Indonesia mayoritasnya adalah menganut ajaran Hindu dan Buddha. Ternyata kita punya dampak dari India ya. Tahu dangdut? Lagu dangdut tahu? Itu kan sebenarnya bagian dari India juga, dari negara India bawaan. Tuh, siapa yang suka dangdut? Oke, sekarang refleksi. Nah, ada 2 pertanyaan yang harus kalian Bagaimana perasaanmu? Apakah senangkah? Ataukah sedihkah? Apakah berarti ada yang ngantuk. Kenapa? Susah sekali. Ini sticky note. Bisa dibantu Arul? Ya, dibagiin satu orang 2 sticky note. Bisa dibantu? Siapa? 2 orang 2 sticky note ya, 2 lembar. 1 orang 2 lembar. Udah? Yang sudah dapat sticky note atau paper kecil warna pink, silakan dijawab kertas yang 1 untuk pertanyaan bagaimana perasaanmu. Yang kedua, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Jadi 2 kertas itu, ini meributkan apa? Dimas, mana Dim? Udah, oke. Makasih Eca. Oke, ada 2 kertas 2 lembar. Nah, lembar yang 1. Oh belum ya, belum selesai ya. Ada yang kurang? Belum? Oke, sip. 1 lagi. Jadi 1 orang megang 2 kertas. Soalnya gak usah kan? Gak usah. Langsung jawab aja. Yap. Ada yang kurang? Oh iya, siap. Makasih. Terima kasih. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Boleh digambar pakai emoji, boleh ditulis ya. Untuk nomor 2, apa hal baru yang kalian pelajari? Menurut kalian nih, udah hampir 80 menit, kira-kira hal baru apa yang kalian pelajari? Apakah saya baru mengetahui ini? Atau saya belum pernah melakukan, apa tuh tadi yang di awal kita tuh? Mindfulness ya, meditasi, nah bebas. Pokoknya hal baru apa sih yang sudah kalian peroleh dari kegiatan pembelajaran hari ini? Yuk, silakan yang sudah boleh ditempel sesuai dengan pertanyaannya. Ya, kerajaan apa aja yang tadi kita pelajari? Oke, orang pertama adalah Afif dan Viko. Yang di sebelah sini dulu bentar. Ngantuk tuh. Ngantuk.
Kebalik berarti. Tulis lagi aja. LKPD-nya nanti dikumpulkan di satu orang, nanti di kolektif ya, dikumpulin. Buku tulis berarti. Ini kebalik kalau Bu. Kenapa? Kebalik. Oh enggak, kok benar. Oh iya, nggak apa-apa. Maaf ya Bu. Iya, kumpulinnya buku tulis berarti ya, Rum. Silakan. Kebalik Bu Rafli. Gak apa-apa, Rafli bisa baca kebalik. Di satu orang setiap, bebas siapa mau Zahra. Kebalik. Tapi bukan orangnya kan kebalik. Gak apa-apa. Nempelnya? Bu, kebalik, Bu. Gak apa-apa. Gak bisa nempel. Oh, oh gitu. Ya udah. Berarti gini ya. Nih. Biar saya kebalik. Ya udah. Yang penting orangnya udah kebalik. Dimuat-muatin ya, dimuat-muatin aja, nggak apa-apa. Gak usah rebutan, ditungguin. Joker nih. Jadi nggak apa-apa yang orangnya kebalik kan ya. Rafli. Apa itu? Aku sih Rafli baca baca. Literasi. Kenapa Charles? Balik. Oke, sudah semua? Sudah ya. Oke, silakan kembali duduk lagi. Ibu akan bacakan paling banyak apa nih? Ada yang B aja, senang. Senang, menyenangkan, ngantuk, senang, menyenangkan. Apalagi nih, happy, sangat asyik, senang. Materi hal baru apa yang sudah kalian pelajari? Di sini ada bisa mengetahui tentang peninggalan-peninggalan, letak kerajaan dan lain-lain. Oh, aku belajar tentang kerajaan Indonesia. Oke. Oh, nggak usah. Oh, punya Rafa mana ya? Oke, baik. Terima kasih atas refleksinya. Jangan lupa minggu depan kita belajar 3 kerajaan lagi. Boleh dicatat: Sriwijaya, Pajajaran, dan kerajaan yang minggu depan akan kita pelajari ya. Sriwijaya, kerajaan yang akan dipelajari minggu depan. Sriwijaya, Pajajaran, dan Majapahit. Majapahit nggak ada mas. Sriwijaya, Pajajaran, Majapahit. Kalau nggak salah video yang ibu share itu udah semua kerajaan, jadi nanti dibaca lagi, ditonton lagi aja ya. Oke, sudah. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Boleh KM dipimpin doa.
Boleh KM Harun? Duduk siap. Siap. Sudah belajar mari kita berdoa dimulai. Doa selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas. Selanjutnya pelajaran Amin. Amin. Oke, silakan. Terima kasih. Oh iya, LKPD-nya dikumpulin. Jam berapa?